kelompok genap ingin melakukan tes wawancara terkait hashtag kerja kebutuhan untuk memenuhi tugas masa kuliah dasar-dasar ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Tiara Ayu. Perkenalkan, nama saya Tiara Oza dari Dua. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaka. Perkenalkan, nama saya Putra Ramdhani. Saya Amanda Tiara Ayu dari kelas 2D Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Jepang. Jadi di sini saya lagi sama Kak Fitri sebagai HRD suatu perusahaan, dan Kak Fitri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hashtag kerja kebutuhan. Baik Kak Fitri, boleh dong diceritain sedikit tentang latar belakang pendidikan Kakak dulu seperti apa? Ya, untuk pendidikan terakhir saya sarjana ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, lulusan tahun 2011 Kalau boleh tahu kakaknya dulu kuliah di mana? di Universitas Brawijaya. Mencurigai apa aja nih yang udah kakak dapetin dari setelah lulus kuliah? Pengalaman kerja aku pernah jadi wartawan, pernah terus kerja di retail, pernah sampai sekarang ada di perusahaan khusus importir alat teknik. Boleh dong kasih tahu ke kita suka selama kakak kerja, dan khususnya untuk saat ini sebagai HRD itu apa aja sih? Suka dukanya ya banyak banget. Kalau sukanya kita bisa bersosialisasi lebih banyak ya sama karyawan, soalnya kan kita ada HRD kan menjembatani antara perusahaan dan karyawan, jadi kita harus lebih dekat sama karyawan juga. Dukanya itu kalau open recruitment sih kebanyakan memang untuk Gen Z khususnya saat ini kebanyakan memang pilih-pilih untuk pekerjaan ya, jadi untuk pemilihan open recruitment itu lebih susah dari tahun-tahun sebelumnya, jadi kita harus lebih detail, lebih identifikasi lagi lah istilahnya untuk open recruitment di perusahaan. Jadi tuh poinnya makin ini tuh makin susah gitu ya? Iya, makin susah karena mungkin memang kriteria dari anak-anak Gen Z sekarang jadi lebih banyak ya, bukan lagi jadi pekerjaan itu bukan masalah kebutuhan lagi, mungkin mereka cuma hanya mengisi waktu luang atau memang mereka udah ada privilege dari keluarganya sehingga mereka nggak ada punya rasa untuk kerja itu jadi sebuah kebutuhan lagi karena mereka udah ada privilege dari keluarga mereka. Tadi kan udah disampaikan ya beberapa penjelasan terkait kerja itu kebutuhan. Pas banget nih Kak, kita ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan hashtag kerja itu kebutuhan. Jadi di sini aku menanya, apakah bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dan tidak justru membuat generasi muda mudah puas dan menghambat potensi mereka berkembang lebih jauh? Ya kalau menurut saya sih memang ya pekerjaan itu adalah sebuah kebutuhan yang mutlak, kebutuhan untuk mendapatkan uang kan, untuk kita makan, untuk kita membiayai hidup. Tapi bukan masalah hanya kebutuhan untuk kita mendapatkan uang aja, tapi di situ kita harus mendapatkan feel untuk pekerjaan itu. Jadi hati kita itu harus ada di dalam pekerjaan itu. Selama kita nggak dapat feel-nya dalam pekerjaan, kita nggak bakalan dapat bisa menyelesaikan setiap tugas apa yang kita lakukan. Selanjutnya, jika semua orang hanya bekerja sebatas kebutuhan, siapa yang akan mengisi posisi-posisi strategis yang memerlukan dedikasi dan ambisi tinggi? Nah, iya ini kan kalau memang pekerjaan bisa hanya untuk menjadi sebuah kebutuhan, jadi orang kan akhirnya nggak ada punya dedikasi tinggi, nggak ada loyalitas untuk perusahaan, sehingga perusahaan juga jadi lebih susah untuk memilih karyawan-karyawan yang mempunyai dedikasi tinggi karena dia nggak punya feel itu di dalam perusahaan. Makanya kan kenapa bekerja itu nggak harus kita benar-benar nih pekerjaan itu, tapi kita harus ada feelnya, kita harus ada rasa untuk mengabdi kepada perusahaan itu, ada loyalitasnya juga ke perusahaan. Akhirnya kan terpilih orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan intelektual yang akan diberikan sama perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nabila. Oh enggak, aku nih salah. Tadi untuk ditanyakan aku sampaikan sama rekan aku Anda ya Mbak. Oke, ini aku akan melanjutkan kira-kira Mbak, apakah gerakan ini lahir dari kesadaran kritis atau bisa sebagai bentuk refleksi terhadap sistem kerja yang tidak ideal?
Kalau menurut saya riset ini keluar dari respon pasien yang tidak ideal. Kenapa? Karena kerja hanya kebutuhan itu kurang untuk anak-anak yang memang kurang berdedikasi tinggi sama perusahaannya. Harusnya perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang loyal dan mempunyai hati yang ikhlas untuk bekerja di suatu perusahaan. Kalau hanya cuma kebutuhan aja, mungkin mereka nanti kalau gajinya nggak cocok atau nanti perusahaan mengalami kolaps atau masalah, mereka nggak punya rasa empati untuk ada di perusahaan itu. Jadi mungkin mereka langsung meninggalkan perusahaan, tidak ada atas rasa kekeluargaan untuk membantu perusahaan itu untuk memulihkan perusahaan sebagai sedia kala dan berkembang lebih bagus. Jadi hashtag pekerjaan hanya sebuah kebutuhan itu menurut saya kurang ya. Harusnya hashtagnya itu kita bekerja untuk berdedikasi tinggi, kebutuhan oke, cuma kita juga harus mempunyai rasa dan feel dalam perusahaan. Mungkin Mbak, terima kasih. Nanti aku dilanjutkan oleh teman saya Mbak. Kenalin aku Tiara. Nah selanjutnya nih aku yang mau bertanya Mbak terkait dengan hashtag kerja dalam perusahaan. Apakah mungkin gerakan ini justru memperkuat sistem eksploitatif karena pekerja jadi tidak menerima yang terbaik dari segi keuangan maupun kekuatan mereka? Enggak, menurut saya kalau hashtag ini malah menyimpang ya, karena kalau kerjanya kebutuhan aja, jadi nggak ada tadi yang saya udah jelasin, nggak ada rasa atau feel dalam perusahaan itu, ada rasa empati atau kekeluargaan dalam perusahaan. Kalau menuntut masalah gaji, kita lihat aja sekarang banyak banget kan di pulau-pulau di luar Jawa yang memang gajinya sedikit, bahkan di bawah UMR, tapi mereka masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kenapa? Mereka ada rasa untuk mengabdi kepada negara atau merasa ada loyalitas untuk perusahaan. Untuk perkembangan diri di perusahaan sendiri juga kalau kita punya rasa yang empati dan kekeluargaan yang lebih tinggi, maka kita akan berkembang lebih pesat lagi karena kita mendapatkan nilai-nilai. Kalau kita bekerja dengan hati, kita akan mendapatkan nilai-nilai dimana kan kita kesehariannya di mengerjakan pekerjaan di perusahaan. Kita dapatkan hari ini apa yang kita saya ini kan nilai-nilainya haruskan mempunyai rasa empati dan kekeluargaan. Baik sama sistem ekonomi di Indonesia, kita mengalami sistem ekonomi Pancasila atau kerakyatan. Nah, dalam konsep poin-poin itu juga ada poin yang memang secara ekonomi memang mengalami kekeluargaan. Jadi nggak asal muasal kita secara ekonomi kapitalis yang hanya melihat untung rugi saja. Kita ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, jadi kekeluargaan itu yang dinomorkan. Kenapa orang-orang honorer yang ada di luar sana yang gajinya hanya 2 bulan 200.000 tapi bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari? Kalau memang pekerjaan itu adalah sebuah kebutuhan, mereka pasti akan mendapatkan uang, entah mereka ada job site dari honorer itu, entah jualan online atau apa, tapi kan mereka akhirnya profesi itu tidak menjadi sebuah pekerjaan yang dilakukan, tapi pekerjaan itu adalah mengabdi. Kalau memang kita hanya membutuhkan aja, membutuhkan pekerjaan hanya untuk mencari uang dan makan, kita nggak bekerja juga bisa usahakan, kita menanam singkong, menanam pudi setiap harinya, kita bisa memanen apa yang kita dapatkan. Tapi kan memang kebutuhan itu biasanya itu dilihat dari rasa ini ya, lifestyle. Jadi kebutuhan itu biasanya gara-gara lifestyle-nya terlalu tinggi, akhirnya kebutuhan yang harusnya minimal seumpamanya 1 bulan kita dapatkan 2 juta, 3 juta, akhirnya gara-gara lifestyle kita tinggi, akhirnya kita membutuhkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi dari itu sampai juta atau di atas. Karena kalau kita lebih menghargai apa yang kita dapatkan, maka kita jadi bisa dapatkan lebih banyak nilainya, lebih banyak orang kita dapatkan. Tidak memungkiri ya, kita kan ingin cari pekerjaan yang mungkin gajinya lebih tinggi, tapi harus ada rasa empati, rasa kekeluargaan di hati kita untuk lebih loyalitas mengabdi ke perusahaan. Sama aja kayak PNS di luar sana, berarti dia mengabdi dan berdedikasi untuk negara dan bangsa. Kalau hanya pekerjaan musuhan, nggak ada orang-orang honorer yang membantu kita untuk mengajari anak-anak di luar pulau sana. Nggak ada dokter yang mau mengabdikan diri bahwa Jawa, karena mereka kan kebanyakan di luar Jawa sana kebanyakan orang-orang yang istilahnya digaji, tapi mereka kan mau sampai ke pulau-pulau. Jadi kita melihat itu ya, dedikasi tinggi dari kita semua orang diajari. Bagaimana hati
intinya untuk adaptif di dalam pekerjaan. Baiklah, perkenalkan saya Putra. Tadi ada beberapa yang saya sudah nanya hashtag kerja dalam kebutuhan. Menurut kakak nih, pesan dan pesan dengan hashtag kerja dalam kebutuhan gimana ya? Menurut saya sendiri kerja dalam kebutuhan itu kurang tepat ya, karena ditambah kerja adalah kebutuhan dan pendidikan. Kenapa? Kalau tadi saya kan udah jelasin kalau kerja dalam kebutuhan juga berarti kita hanya menguntungkan untung dan rugi dari sisi kita sendiri dong. Itu sendiri udah bertentangan sama ekonomi yang kita anut. Jadi kita orangnya berpikiran kapitalis, terlalu menguntungkan untung dan rugi. Sedangkan ekonomi yang kita anut adalah ekonomi Pancasila atau Pancasila, di mana di poin-poin itu ada rasa kekeluargaan yang hadir dalam ekonomi tersebut. Kita akan merasakan loyalitas ke perusahaan dan berdedikasi tinggi. Untuk negara sendiri, untuk para PNS atau yang bekerja untuk pemerintah, itu juga berdedikasi tinggi memberikan pelayanan yang optimal untuk rakyat Indonesia karena mereka mempunyai rasa kekeluargaan. Kalau kita ambil contoh nih PNS saja, kalau kerja dalam kebutuhan mereka hanya membutuhkan rupiah, akhirnya yang terjadi adalah korupsi, banyak kecurangan karena hanya mereka mengusulkan untung rugi, nggak ada rasa kekeluargaan kan. Nah, untuk saat sendiri sama, kalau nggak ada rasa kekeluargaan pasti ada kekurangan, entah mengambil uang perusahaan atau apa ya, mengakali perusahaan atau misalnya istilahnya gitu. Itu kalau kita menganggap hanya kebutuhan aja, kan bagaimana kita mendapatkan untung dan rugi, karena kita mendapatkan uang yang banyak kan akhirnya. Tapi kalau kita berdedikasi tinggi, mempunyai cita-cita dalam kita mengakui, akhirnya kita bisa membatasi hal yang tidak selayaknya kita lakukan, tidak akan terjadi. Yang ada kita memberikan yang terbaik lah, entah untuk negara atau perusahaan. Jadi pesan saya mungkin untuk Gen Z juga, kalau memang pekerjaan itu adalah sebuah kebutuhan, kamu nggak bakalan dapat pengalaman aja, kamu nggak akan dapat nilai-nilai dan moral yang akan kamu dapatkan dari kehidupan ini. Kamu dapatkan hanya sebuah kesenangan untuk kehidupan terlalu singkat ya, kalau kita hanya mengumpulkan sebuah untung dan rugi, tapi kita harus dapat nilai-nilai dan moral yang kita dapatkan di dalam Baik, terima kasih. Cukup sekian wawancara dari kami. Yang mari kata kemana, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.